Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ibu Anti pada pembelajaran kelas 3, tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalian dapat menjeda video ini terlebih dahulu dan kalian dapat berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anti pada pembelajaran kelas 3, tema 7 mengenai perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi yang ada pada pembelajaran 1. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai materi baru, masih ingatkah kalian mengenai pertemuan sebelumnya, yaitu kita sempat mempelajari bersama perkembangan teknologi sandang. Nah, apa yang kalian ingat mengenai pembelajaran sebelumnya? Untuk mengingatkan kembali, Ibu tampilkan hal-hal yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi perkembangan teknologi komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari mengenai produksi sandang dan juga pangan. Untuk mendapatkan keduanya, kita memerlukan komunikasi sebagai alat perantaranya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kalian diharapkan untuk tetap menjaga semangatnya karena hari ini kita akan mempelajari banyak hal. Nah, sebelum itu Ibu harapkan kalian mengetahui tujuan daripada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok berdasarkan suatu paragraf teks bacaan. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan motif ragam hias pada karya seni rupa. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan keliling bangun datar. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan mempelajari kegiatan yang sangat beragam. Nah, pembelajaran hari ini kegiatannya yaitu kalian mengetahui sejarah daripada komunikasi dan juga kalian akan mencoba membuat alat komunikasi sendiri yang dapat kalian buat di rumah masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kalian diharapkan dapat menjaga semangatnya hingga akhir pembelajaran. Untuk itu, anak-anak, yuk kita cari tahu bersama-sama mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anti pada pembelajaran Mari Belajar bersama Ibu Anti kelas 3 tema 7 mengenai perkembangan teknologi yang ada pada subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 1. Yuk, kita sama-sama mencari tahu apa itu perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok berdasarkan suatu paragraf teks bacaan, kemudian juga menentukan motif ragam hias pada karya seni rupa. Dan yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat menentukan keliling bangun datar. Nah, selanjutnya, anak-anak, dapat dilihat bahwa ini teknologi komunikasi. Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang Ibu sudah tampilkan ini. Yang pertama ada gambar yang sedang bercakap, yang kedua sedang menelpon, dan yang terakhir ada yang sedang menulis surat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa tadi itu manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Nah, satu orang berhubungan dengan orang lain dan manusia ini melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Dan saat berkomunikasi juga, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas. Nah, bersyukurlah pada saat ini, teknologi komunikasi makin berkembang. Seperti contohnya, kita sekarang dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, contohnya
yang lebih mudah yaitu kalian dapat berkomunikasi dengan keluarga jauh dengan menggunakan handphone dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memberikan pesan dan tidak perlu mengirim pesan melalui surat lagi. Nah, selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, komunikasi ini merupakan cara menyampaikan informasi antar manusia. Komunikasi ini dibagi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Apa itu komunikasi langsung dan apa itu komunikasi tidak langsung? Komunikasi langsung itu merupakan komunikasi tanpa perantara atau penggunaan alat. Contohnya itu berdiskusi atau kalian mengobrol bersama orang tua, tadi berdiskusi bersama teman, dan juga jika sebaliknya mengenai komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang memerlukan alat. Contohnya ada alat tradisional dan juga alat modern. Nah, nanti kita akan mempelajari ini, dan sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu komunikasi itu dibagi dua, menjadi komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Nah, ini untuk contoh komunikasi tidak langsung. Ada alat tradisional dan juga ada alat modern. Nah, jika ada alat tradisional, di sini ada contoh yang pertama yang Ibu tunjukkan ini merupakan contoh daun kelor yang mana dahulu orang-orang menggunakan daun kelor sebagai alat komunikasi. Nah, selanjutnya ada yang Ibu beri tanda yaitu merupakan kentongan. Dan yang terakhir, alat tradisionalnya yaitu menggunakan asap. Nah, selanjutnya dengan seiringnya berkembangnya teknologi, kemudian muncullah alat modern, yaitu contohnya alat komunikasi tidak langsung modern. Yang pertama ada koran, kemudian TV, dan juga telepon. Ini merupakan contoh diantaranya yaitu mengenai alat tradisional dan juga alat modern. Kalian bisa mencari tahu lebih lanjut apa saja alat tradisional dan alat modern pada komunikasi tidak langsung. Perhatikan gambar berikut, di mana bahwa ada kegiatan sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Nah, saat bermain di teras rumah, Papos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat dalam ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti kemudian mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Nah, kemudian kita dapat membaca mengenai sejarah komunikasi yang ada pada buku tematik halaman 118. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga dapat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, ada macam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan, sedangkan di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Nah, selain kentungan, ada gong yang dapat menjadi pilihan sebagai penyampai pesan. Selanjutnya, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum ada yang kertas, surat ditulis di atas daun kelor. Pada mesin cetak, telah diciptakan alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet, di mana manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik, sehingga manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Nah, jaringan sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, anak-anak, dari cerita teks bacaan secara komunikasi, kalian dapat tuliskan kalimat utama di setiap paragraf yang ada pada teks bacaan secara komunikasi. Nah, latihan ini terdapat pada buku tematik kelas 3, tema 7 pada halaman 119.
Sebelumnya, Ibu mengingatkan apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok ini merupakan suatu bacaan yang dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Nah, ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari bacaan. Jadi, setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan tersebut itu apa. Jadi, jangan lupa untuk membaca dengan teliti terlebih dahulu agar kalian dapat menentukan apa itu ide pokok daripada teks bacaan. Selanjutnya, ternyata di dalam majalah Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Nah, berikut merupakan gambar kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Selanjutnya, Siti dan teman-teman berencana untuk membuat kartu ucapan seperti yang diberikan oleh toko majalah yang Siti pesan kemarin. Dan kemudian Siti menyediakan karton seukuran kartu pos, dan selanjutnya Siti, Dayu, dan Lani menghias keliling kartu pos dengan karya hiasan. Sebagai informasi bahwa diketahui berbagai motif ragam hias yang dapat digunakan untuk menghias karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Motif realitis merupakan motif yang dibuat berdasarkan bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Nah, contohnya seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan, atau binatang, dan juga bentuk bebatuan. Nah, selanjutnya yang kedua ada motif geometris atau merupakan motif yang merupakan bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur, yang mana contohnya seperti bentuk segitiga, kemudian segi 4, segi 5, dan yang lain-lain. Selanjutnya juga yang ketiga ada motif dekoratif, yang mana merupakan gambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Contohnya yang sedang Siti dan teman-teman lakukan dengan menggunakan kertas itu merupakan salah satu contoh motif dekoratif yang mana merupakan menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Dan yang terakhir ada motif abstrak, yaitu merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak. Jadi anak-anak, karena Indonesia amat kaya dengan keragaman produk kerajinan dengan berbagai macam ragam hias yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, kalian perlu mengetahui ragam hias Nusantara pada umumnya mempunyai muatan nilai tradisi dengan kekhasan dan keragaman masing-masing. Nah, contoh-contoh tadi motif ragam hiasnya sudah Ibu jelaskan seperti motif realitis, terus kemudian motif geometris, motif dekoratif, dan juga abstrak. Selanjutnya, buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos yang ada pada buku tematik halaman 122. Nah, kalian dapat menghiasnya dibantu bersama orang tua atau kalian dapat menghiasnya sendiri ya. Anak-anak, kalian tolong perhatikan kartu pos di samping. Nah, kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Nah, persegi panjang ini mempunyai 4 sisi di mana jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling dan kita dapat menentukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Jadi yang diketahui dengan keliling kartu pos itu adalah 4 tepi atau garis samping yang ada pada bentuk kartu pos. Yang mana diketahui bahwa keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, seperti Ibu contohkan ya di sini ya. Yang kita dimaksudkan dengan 4 tepi adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan 4 tepi daripada kartu pos karena jumlah panjang keempat tepinya disebut dengan keliling kartu pos. Selanjutnya, kalian dapat mengamati gambar di bawah dan tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada contoh lain. Kita hitung bagaimana jika bentuknya seperti ini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah daripada bangunan tersebut adalah
6 tepi atau keliling bangunan tersebut adalah 6 karena keliling bangunan datar merupakan jumlah panjang sisi. Nah, kalian dapat mengerjakan pada latihan halaman 124. Kalian dapat menebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Selamat mencoba! Baik anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui sejarah komunikasi dan juga mencoba membuat alat komunikasi. Kalian sudah mempelajari banyak hal, bukan? Nah, oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini kalian mengetahui sejarah komunikasi yang mana sebelum adanya handphone atau HP yang digunakan pada saat ini, manusia berkomunikasi secara langsung atau menggunakan surat menyurat. Nah, contoh-contoh yang lain juga tadi kalian sempat simak. Dan juga hari ini kalian sudah mempelajari motif ragam pada karya seni rupa. Dan juga kalian sudah menentukan daripada keliling. Nah, anak-anak, untuk itu jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya dan juga mengumpulkan tugas-tugasnya pada link yang akan Ibu berikan nanti. Nah, untuk itu kalian juga diharapkan mempersiapkan pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, yaitu pada pembelajaran 2. Kalian dapat membaca-bacanya terlebih dahulu dan mencari tahu apa saja yang akan kita pelajari besok. Sebelum itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oleh karena itu, Ibu akhiri juga pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Tetap semangat ya.